Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan kali ini gue kembali dengan salah satu kasus yang menurut gue saat gue research itu sama sekali gak bisa ketahuan ending itu kayak gimana gitu. Ini adalah sebuah perampokan dan pembunuhan untuk Robert Chae, yang bisa dibilang adalah seorang dari Korea yang berimigrasi ke Amerika. Nah, kisahnya ini benar-benar misterius. Kalau lu bisa tebak siapa pembunuhnya di pertengahan video ini, silahkan tulis kolom komentar. Karena menurut gue bahkan pas nontonin dokumenter dan ngeliat researchnya seluruhnya, itu benar-benar lu gak pernah nyangka bahwa pelakunya adalah orang ini. Jadi nanti kita bakal kupas bersama-sama di podcast kali ini dan di cerita kali ini. Dan sebelum kita mulai, tentunya gue harus ngopi dulu biar seger, karena belakangan ini memang hidup ini lagi capek-capeknya ya, karena wabah-wabah ini ya. Dan Kopi 78 Coffee Latte ini selalu menemani gue di hari-hari ini. So, kalau kalian suka dengan video yang akan gue sampaikan kali ini, silahkan untuk like, share, dan subscribe dulu pastinya. Dan silahkan follow gue di Instagram dan di Twitter. Gue udah di @rivaldosantosa. Kalian bisa DM kasus yang menarik yang nantinya bakal gue baca satu persatu. Dan kalau seru, nantinya gue akan bawain request dari kalian. So, mari kita mulai kasusnya. Dan kita mulai intronya dulu guys. I lost myself. I waited still. Robert Chae, dia adalah orang yang lahir di Korea Selatan pada tahun 1950. Dia lahir dari sebuah keluarga yang memang cukup sulit, bahkan makan saja sulit. Bahkan pada musim dingin aja Robert Chae itu harus keluar dari rumahnya untuk menebang kayu, dan kayu tersebut dibawa ke rumahnya untuk dibakar dan menghangatkan diri mereka karena mereka tidak mampu yang namanya memiliki mesin penghangat. Dan setelah dia mulai dewasa, dia itu berpikir bahwa dia ingin memperbaiki masa depannya. Maka dari itu dia menempuh pendidikan dan juga yang namanya wajib militer dilakukan sama dia di Korea Selatan. Dan setelah wajib militernya selesai, pendidikannya beberapa yang sudah dia ambil juga selesai, dia punya mimpi seperti anak-anak Asia pada masa itu, yaitu mengejar American Dreams di Amerika dan bisa sukses dan bisa memperbaiki hidupnya sendiri. Dan setelah itulah dia mengumpulkan beberapa uang lalu langsung pergi ke Amerika. Dengan saat sampai di Amerika, dia cuma punya sisa sekitar ratusan dolar untuk memulai bekerja dan memulai bisnis di sana. Dan setelah dia mulai bekerja di Amerika, barulah dia bertemu dengan calon istrinya yang bernama Janice Chae. Dan mereka menikah, lalu setelah menikah mereka membuka sebuah usaha toko kecantikan di Philadelphia. Yang memang dimana pada saat itu untuk membuka toko ini sangat mudah, karena pada saat itu tidak ada saingan, tidak ada toko kecantikan di sana, dan mereka punya objektif bahwa kecantikan itu dibutuhkan sama wanita setiap hari. Maka dari itu kalau mereka membuka sebuah toko kecantikan, harusnya toko kecantikan bakal sangat-sangat laku di sana. Dan memang daerah yang mereka buka toko itu adalah daerah yang terkenal dengan pedagang-pedagang Asianya. Memang jadi didominasi sama para imigran-imigran, khususnya dari Asia. Dan benar aja sama yang mereka harapkan, toko mereka super luar biasa rame karena mereka adalah toko satu-satunya kecantikan di sana pada saat itu. Dan mereka berhasil juga memiliki rumah yang sangat besar ya di pinggiran Philadelphia, yang kalau kalian lihat fotonya juga gede banget rumahnya. Dan mereka juga berhasil memiliki 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan juga wilayah yang dia beli rumahnya ini itu menjadi wilayah yang memang terkenal dengan keamanannya, lalu keramahannya, para tetangganya itu peduli satu sama lain karena di suburbs juga di pinggiran kota juga saling care dan tidak pernah terbayangkan bahwa akan ada yang namanya aksi-aksi kriminal di sana. Karena memang kawasan yang cukup elit juga mereka-mereka yang tinggal di sana. Jadi rumahnya juga cukup besar-besar. Jadi rasanya sedikit sekali kemungkinan kalau misalnya ada perampokan dan segala macamnya. Lalu, pada tanggal 9 Januari 2009 pada pagi dini hari yang waktunya kurang bisa kita tepatkan gitu ya, saat Robert Chae dan juga istrinya Janice Chae itu pagi-pagi ya, seperti orang Asia kebanyakan gitu ya, mereka udah siap-siap untuk pergi bekerja untuk ke toko kecantikannya. Tiba-tiba mereka itu disergap oleh 3 orang di depan rumahnya sendiri. Orang-orang kulit hitam dan gede-gede badannya. Dan langsung dibawa masuk kembali lewat garasi rumahnya. Sesaat setelah Robert Chae ini memang ingin keluar dari garasi untuk memanasin mobilnya yang ada di depan garasi. Lalu setelah itu Robert langsung dipukulin oleh orang-orang ini, lalu dilakban juga kepalanya dengan duct tape ala-ala mumi gitu ya, jadi hampir gak kelihatan semuanya. Dan setelah melakban kepala dan kaki Robert Chae dan tangan Robert Chae, kedua orang dari perampok ini yang ada 3 tadinya itu menggiring Janice Chae untuk naik ke lantai 2 ke kamar utama mereka untuk bisa membuka brankas dari Robert dan Janice Chae. Setelah itu diambillah uang, dolar ya, lalu pasti dolar ya, nggak mungkin rupiah ya. Lalu ada perhiasan dan segala macam itu semua diambil sama para perampok ini. Dan setelah itu Richard Chae juga yang pada saat itu adalah anak laki-lakinya juga dibangunkan sama para perampok ini sambil ditodong pistol, bahkan sambil dipukul kepalanya. Dan karena Richard itu nggak pakai kacamata,
dia bersaksi bahwa dia tidak bisa melihat muka perampoknya seperti apa karena dia nggak pakai kacamata. Dan lalu dia langsung dibawa ke bawah, ke lantai bawah sambil digebukin kepalanya gitu. Dan Richard akhirnya bergabung sama ibu dan adiknya pada saat itu yang sudah dilakban juga kondisinya. Walaupun Robert C itu nggak ada karena Robert C ada di garasi karena sudah dilakban ya dan nggak tahu kondisinya seperti apa pada saat itu. Dan ketiganya juga takut sekali bakal dibunuh karena memang kedua orang yang menyekap mereka bertiga itu sama sekali tidak memakai penutup muka. Jadi asumsi mereka adalah bahwa perampok ini bertujuan untuk merampok dan membunuh para korbannya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi pakai penutup muka karena udah pasti mereka dibunuh gitu. Jadi tidak ada saksi sama sekali. Lalu saat sedang mengawasi ketiga orang ini yang lagi dilakban, sebenarnya para perampok ini mulai gelisah lah bisa dibilang. Dan akhirnya mereka menerima telepon, dan setelah menerima telepon mereka langsung keluar untuk berbicara sebentar. Dan memang terdengar sayup-sayup gitu ya apa yang mereka bicarakan. Lalu sesaat setelah para perampok ini keluar dari rumah tersebut untuk menerima telepon, Janice itu langsung membuka tangannya dari lakban yang memang agak longgar lakbannya. Jadi memang unprepared sekali lah bisa dibilang perampok-perampok ini. Setelah Janice C membuka lakbannya, dia tanpa pikir panjang, nggak membebaskan anak-anaknya dulu, dia langsung lari dari rumah menuju rumah tetangganya untuk menelpon dan melaporkan ke polisi. Dan setelah mendengar ribut-ribut di dalam rumah, ada yang lari gitu. Para perampok ini langsung masuk ke dalam rumahnya, dan setelah masuk ke dalam rumah, dia tahu Janice C itu sudah kabur dari rumah tersebut dan ke tetangga dan akan melaporkan ke polisi. Itu mereka para perampok itu, 3 orang tersebut langsung lari keluar dari rumah dan kabur dari rumah tersebut. Dan pada pukul 5.59 pagi, Janice C menelpon kantor polisi untuk melaporkan atas terjadinya perampokan yang terjadi di rumahnya, dan tentunya suaminya dikhawatirkan takutnya kenapa-napa atau sudah meninggal gitu. Sesaat setelah telepon itu masuk, tentunya seorang petugas polisi langsung datang ke TKP dan disambut oleh Janice C dari rumah tetangganya yang sudah histeris-histeris tuh menyebut-nyebut nama suaminya yang ditakutkan sudah meninggal dunia. Lalu polisi ini langsung mendobrak pintu rumah karena memang takutnya masih ada para perampok di dalam tersebut, dan memeriksa juga keadaan rumah yang masih sangat rapi sekali, bisa dibilang nggak seperti perampokan biasanya yang ngacak sana sini ya, karena ini sangat-sangat rapi. Dan ternyata memang kedua anak itu sudah bilang bahwa perampoknya sudah pergi dan mereka berdua juga sudah membebaskan diri, dan mereka menggiring petugas polisi ini untuk ke garasi untuk melihat ayahnya karena mereka ini juga takut gitu melihat ayahnya kayak sudah tersungkur gitu di garasi. Dan setelah diperiksa ke garasi, petugas polisi ini cukup kaget gitu ya dengan apa yang dia lihat gitu, karena ini adalah salah satu crime scene yang memang bisa dibilang cukup sadis bagi petugas polisi ini selama dia berkarir. Dan memang kondisi Robert itu pada saat itu sudah sangat mengkhawatirkan karena palanya sudah dilakban ala mumi, lalu yang terlihat tuh cuma sedikit rambut dan sedikit hidung gitu ya, dan ada juga darah di mana-mana, ada di gagang pintu garasinya, ada di panel lampu, dan hampir tersebar lah darah di mana-mana. Dan memang bisa dibilang kepala Robert itu sudah tenggelam dengan darahnya sendiri gitu. Jadi sudah sangat-sangat mengerikan lah gitu bentukannya gitu. Sudah dipukulin abis gitu kepalanya, ada pisau, ada segala macam. Dan pada saat itu juga si petugas polisi ini ngecek tubuhnya Robert mungkin untuk melihat apakah masih ada nadi atau tidak. Ternyata memang tidak ada denyut sama sekali. Dan ternyata Robert C memang sudah meninggal. Dan setelah diperiksa dan diotopsi memang ditemukan bahwa alasan meninggalnya Robert C adalah mengalami kesulitan bernafas karena tersedak darahnya sendiri. Karena setelah diperiksa, ternyata hidungnya Robert C ini sudah patah, sudah hancur ya setelah digebukin. Jadi darahnya udah masuk kemana-mana, lalu mulutnya dilakban jadi tidak bisa bernafas lewat mulut, lalu kepalanya sempat ditusuk-tusuk juga, digebukin juga, jadi nggak bisa bernafas juga, lalu darahnya ngucur terus, jadi mau nggak mau dia bernafas dengan darah tersebut. Dan akhirnya meninggal dengan sesak nafas yang diindikasikan bahwa meninggalnya Robert C ini adalah meninggal yang sangat-sangat lama prosesnya dan bisa dibilang sangat-sangat menyiksa pada saat itu, kata para petugas otopsi. Setelah kasus ini ada dan cukup rumit kasusnya, seorang detektif itu ditugaskan untuk memeriksa kejadian ini di TKP dan melakukan interogasi kepada para keluarga tentang apa yang sebetulnya terjadi. Dan juga polisi menggambar para muka pelaku yang berhasil dengan sempurna digambarkan oleh Janice C dan anaknya, karena memang para perampok ini kan tidak memakai penutup mata ya, dan memang melihat jelas sekali para pelaku dan digambarkan dengan sangat sempurna menurut gue, sangat mirip dengan tersangkanya.
Kejadian ini juga memang menjadi kasus yang cukup rumit dan janggal banget bagi polisi karena seperti yang dilihat oleh para polisi memang sebuah kejanggalan saat seluruh isi rumahnya masih sangat-sangat rapi dan para perampok ini bisa langsung yang namanya menuju ke kamar lantai 2 dan tahu di sana ada berangkas dan seakan-akan juga sudah tahu bahwa ada uang di sana yang pada saat itu dirampok ada sekitar 11.000 US dollar atau sekitar 200 jutaan. Jadi kok bisa tahu banget ada berangkas di sana? Jadi ada kecurigaan dari berbagai sisi. Setelah mengetahui runut kejadian dan muka pelaku, para polisi menyebarkan poster gambar muka pelaku dengan reward ribuan dolar. Sambil juga para polisi menanyai para tetangga yang mungkin aja pernah melihat orang-orang berkulit hitam yang ada di sekitaran perumahan atau orang-orang yang tidak familiar yang biasanya tidak di sana tapi ada di sana. Nah, kira-kira itulah yang coba ditanyakan sama para polisi ini kepada tetangganya dari Robert C. Dan muncullah sebuah kesaksian bahwa ada 3 orang kulit hitam dengan mobil van hitam itu yang sempat berada di dekat rumah keluarga C beberapa hari sebelum kejadian. Dan memang sepertinya lagi sedang scouting atau memperhatikan rumah Robert C. Dengan kesaksian ini muncullah sebuah asumsi besar sebenarnya apakah perampokan dan pembunuhan ini terkait dengan beberapa kejadian di tahun 2007 dan 2008 saat banyak sekali pedagang-pedagang Asia yang memang diikuti para penjahat kulit hitam dari depan toko mereka berdagang di pinggiran Philadelphia lalu sampai ke rumah lalu dirampok. Karena memang stereotipnya mereka adalah para pedagang Asia ini biasanya memang menyimpan banyak cash di rumahnya, banyak duit karena memang kalau orang tua Cina tuh ya, atau keturunan Cina, bahkan orang-orang dari seluruh Asia lah gitu ya, banyak memang yang mereka kan udah tua gitu ya, dagang ke Amerika gitu. Dan bahkan di Indonesia juga sama, itu biasanya nyimpen duit tuh langsung di laci, nggak di bank, nggak percaya sama bank. Jadi memang semuanya tuh biasa ditaruh di brankas. Kecuali memang sudah mengalami yang namanya modernized culture, ya mereka akan taruh di bank. Tapi pada saat itu mungkin banyak sekali orang-orang yang memang menyimpan uangnya dari toko itu dibawa pulang ke rumah dan dijadikan cash gitu dan disimpan di brankas karena mereka tidak percaya dengan bank gitu kira-kira ya stereotipnya. Dan makanya banyak penjahat-penjahat yang mengikuti para pedagang Asia ini dari depan toko sampai ke rumahnya lalu dirampok gitu. Tapi sayangnya asumsi ini terbukti tidak kuat untuk membuktikan perampokan pada saat itu. Karena biasanya para pelaku yang mengikuti para pengusaha Asia ke rumahnya itu selalu memakai penutup muka. Dan tidak pernah yang namanya melakukan pembunuhan. Biasanya tuh mereka itu cuma datang, ngerampok, nodong, langsung kabur gitu, nggak ada lakban-lakbanan gitu. Sehingga asumsi ini menjadi tidak kuat bagi polisi untuk diinvestigasi lebih lanjut dengan motif seperti itu. Dan bahkan setelah dicek CCTV dari toko si Robert C ini, toko kecantikannya itu sama sekali tidak terlihat para pelaku ada di sekitaran sana atau di dalam toko tersebut. Jadi memang sepertinya asumsi ini tidak bisa dikuatkan dengan berbagai bukti yang ada. Lalu beberapa saat kemudian tim forensik memberikan sebuah informasi yang cukup penting terkait barang-barang bukti yang ada di TKP pada saat itu yang buktinya sekarang sudah mulai keluar atau penelitiannya sudah keluar, yaitu lakban dan sebuah sarung tangan yang ternyata menyimpan DNA dari 2 dari 3 pelaku yang masuk ke dalam rumah tersebut. Yang dimana pelaku diasumsikan memotong lakban dengan cara menggigit ya. Memang unprepared ini perampoknya, kurang berpengalaman gitu. Dan sehingga ini memberikan sebuah bukti baru dalam investigasi kasus ini bahwa ditemukanlah DNA dari para pelaku. Sayangnya memang bukti-bukti DNA tersebut juga tidak cukup kuat untuk bisa mencari keberadaan pelaku ada di mana. Hingga para polisi ini kembali merunut kasus ini dan sesuai kesaksian para korban. Para pelaku ini sempat katanya kan menerima telepon tadi ya. Dan saat itu pelaku tuh sedang berbicara sama seseorang dan terdengar sayup-sayup yang seperti tadi gue bilang bahwa mereka sedang mengatakan bahwa di sini nggak terlalu banyak uang, yang ada cuma 11.000 dolar. Kenapa duitnya nggak ada banyak gitu seperti yang lo janjikan gitu. Setidaknya itu yang para keluarga ini dengar atau 3 orang dari keluarga ini dengar. Dengan telepon inilah dan asumsi dan kesaksian dari para keluarganya, polisi mencoba akhirnya untuk melacak telepon yang masuk dan keluar pada jam kejadian di lokasi paling dekat dengan rumah Robert C. Dan polisi mendeteksi bahwa ada 3 telepon yang keluar masuk di jam kejadian dan dekat lokasi kejadian yang membuat indikasi baru bahwa ada lebih dari 3 orang yang terkait dengan perampokan ini. Jadi 3 orang yang datang ke rumah tersebut bukanlah pelaku satu-satunya atau 3-3-nya, tapi ternyata masih ada sepertinya orang-orang di belakang layar yang juga mendukung operasi perampokan tersebut. Salah satu telepon yang digunakan pada saat itu adalah sebuah telepon sekali pakai atau pre-phone gitu ya. Dan terdeteksi lah di register prepaid phone tersebut bahwa ada telepon ke nomor seorang yang nama belakangnya Asia. Jadi nama orang Asia, yaitu Angelo Shin.
Yang tentunya menjadi sebuah indikasi kuat bahwa kasus ini mengalami progres yang cukup signifikan setelah menemukan nama Angelo Shin ini. Karena Angelo Shin tidak lain dan tidak bukan saat diperiksa oleh para polisi, ternyata dia adalah keponakan dari Robert J. Yang beberapa tahun lalu sempat tinggal bareng dengan Robert J saat orang tua dari Angelo itu belum datang ke Amerika dan masih di Korea Selatan. Jadi anaknya dititipin ke Robert J karena keluarga juga ingin mengejar American Dream setelah di Amerika. Dan setelah memberikan detail isi telepon dari Angelo Shin ini, muncullah sebuah bukti bahwa Angelo lah sebenarnya adalah orang di balik kejadian ini dan terbukti menelepon para pelaku dan bahkan juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk perampokan ini. Sesaat setelah Robert meninggal, Angelo tuh bahkan masih datang yang namanya ke kuburannya si Robert C atau pamannya. Bahkan si Angelo ini juga mengundang keluarga Robert C untuk menginap sementara di rumah Angelo dan orang tuanya agar merasa aman dan tidak sendirian juga karena keluarga Robert masih takut suatu saat para perampok ini kembali ke rumahnya dan membunuh mereka karena sudah melihat muka mereka. Dan Angelo Shin juga dianggap sebagai adik kakaknya sendiri gitu bagi anak-anak Robert C. Jadi udah bener-bener kayak keluarga banget gitu. Dan tidak pernah disangka-sangka gitu ya. Dan memang tujuannya Angelo Shin mengundang keluarganya si Robert C untuk tinggal bersama dia adalah juga untuk mengurangi yang namanya kecurigaan atau motif kalau dia terlibat dalam perampokan tersebut. Jadi untuk mengamankan asumsi tersebut ya. Setelah polisi tahu bahwa memang keluarga Robert sedang bersama Angelo Shin pada saat itu dan tidak ingin membuat Angelo curiga dan kabur, para polisi menelpon Richard C, anak laki-laki dari Robert, untuk mengajak adiknya dan juga Angelo Shin untuk kantor polisi untuk bisa diinterogasi harian atau formalitasnya supaya bisa menemukan bukti-bukti baru lah untuk mendukung kasus ini. Dan sesampainya di kantor polisi, Angelo itu dipisahkan ke ruangan sendiri dan belum merasa curiga juga kenapa dia itu dipisahkan dari si Richard C dan saudaranya yang lain. Tapi sesaat setelah ditanya oleh para polisi soal telepon yang dilakukan di jam kematian pamannya, sebenarnya Angelo Shin tuh awalnya tidak mengakui bahwa lu ngomong apa gitu, gue gak ngerti. Tapi setelah ditunjukkan bukti-buktinya, akhirnya Angelo Shin yang tadinya membantah 24 jam juga sudah sempat ditahan. Bahkan setelah dia ditahan lah, dia mulai mengaku bahwa memang dia adalah orang yang merencanakan perampokan ini. Dan bisa dibilang adalah blueprint atau mindnya atau mastermindnya dari kasus ini. Yang sangat-sangat tidak sangka-sangka. Gue pas baca dokumennya ini atau dokumenternya ini benar-benar tidak menyangka-nyangka bahwa sebenarnya pelakunya ada di luar dari plot utama gitu. Jadi benar-benar bikin gue kaget gitu ya. Dan dia orangnya juga lah yang memang menelpon para perampok di saat kejadian tersebut. Saat perampok keluar, itu sebenarnya para perampok itu lagi nelpon Angelo Shin untuk memastikan kenapa uangnya cuma $11,000, tidak sebanyak yang sudah dijanjikan sama Angelo Shin. Ya dimana Angelo ini nggak menyangka juga sebenarnya kalau pamannya bakal dibunuh. Dia udah bilang, kenapa lu bunuh paman gue? Kata para perampok ini, ya gue harus melakukan apa yang ingin gue lakukan. Dan itu semua udah kejadian. Dan semua aksi ini memang bermula saat Angelo itu berteman dekat dengan salah satu anggota gangster yang bernama Joseph Page, atau bisa dibilang orang kulit hitam ya, si Joseph Page ini. Dan terbesitlah sebuah ide dari Angelo juga untuk membuktikan bahwa ya gue adalah orang yang siap memberikan lo aset-aset juga gitu sama teman-teman gangsternya gitu biar kelihatan keren gitu ya. Angelo Shin itu memberikan nama pamannya sendiri, yaitu Robert C, yang memang dia nilai punya duit banyak biasanya di rumahnya, dan memang menjadi master plan juga dari rencana ini dan bahkan mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk kebutuhan perampokan ini. Dan asumsi polisi juga tepat bahwa bukan 3 orang saja, tapi melainkan ada 6 orang sebenarnya yang terlibat dan juga si Angelo Shin dalam perampokan ini. Ada 3 orang yang memang masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan aksi perampokan, dan ada 3 orang lagi yang di luar yang memang melakukan yang namanya scouting dan juga nunggu di mobil untuk siap-siap kabur dan setidaknya sambil memantau area tersebut kalau ada polisi atau hal-hal yang membahayakan aksi perampokan tersebut. Semuanya dibongkar akhirnya oleh Angelo Shin. Jadi Angelo Shin langsung membocorkan seluruh nama para perampoknya yang dengan interogasi, tentunya pasti interogasinya juga cukup brutal ya, pasti untuk bisa membongkar nama-nama tersebut. Dan juga tanpa rasa bersalah juga Angelo Shin terlihatnya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia pada saat itu cuma dibagi sekitar $2,000 atau sekitar 30 jutaan. Memang yang dibawa ekspektasi dia bahwa dia gak nyangka bahwa di berangkas tersebut hanya ada 11.000. Jadi dia cuma dapat $2,000 dan harus mengorbankan keluarganya gitu ya. Joseph Page juga dihukum seumur hidup atas pembunuhan tingkat 2 serta teman-temannya yang memang menjadi segerombolan itu dihukum atas pembunuhan tingkat 3, dan Angelo Shin sendiri sebagai otaknya itu dihukum atas pembunuhan berencana tingkat 3 dan dihukum sekitar 20-40 tahun tanpa ada perasaan bersalah selama sidang, dan mukanya biasa-biasa aja gitu. Bahkan kalau ditanya kenapa banget ya, dia sebenarnya nggak mau ngasih tahu juga kenapa banget dia ngasih nama
pamannya. Jadi sebenarnya tidak ada motif yang kuat gitu. Motif yang kuat adalah dia cuma ingin membuktikan ke para teman-teman gangsternya bahwa dia tuh bisa memberikan yang namanya keuntungan bagi gangster tersebut. Jadi memang Richard C sebagai anak dari Robert C mengatakan bahwa apa yang dilakukan Angel Ocean itu adalah sebuah dampak dari pergaulan yang buruk gitu ya. Dia juga gak menyimpan dendam terlalu besar sama Angel Ocean. Dia bilang bahwa kalau dia gak bergaul sama teman-teman gangster itu gak mungkin Angel Ocean mengorbankan pamannya sendiri. Itulah setidaknya adalah kasus dari Robert C. Dan dengan pelaku yang tidak pernah gue sangka-sangka dalam kasusnya, saat gue baca, gue kaget banget tuh tiba-tiba di bawah ternyata pelakunya keponakannya sendiri gitu. Itu sangat-sangat mengerikan ya. Jadi pergaulan sangat penting sekali. Kalau misalnya kalian bergaul di tempat-tempat yang tidak benar, ya pasti kalian juga akan terjerumus ya. Jadi pastikan tempat pergaulan kalian benar, positif, dan bisa mendukung kehidupan kalian sehari-hari dengan lebih produktif, lebih positif, dan lebih baik tentunya ke depannya. So itulah di kasus tentang Robert C. Semoga kasus ini bisa menemani kalian di malam ini atau di pagi ini saat kalian nonton. Semoga bisa nemenin kalian tidur ya, kalau kalian suka memang dengan crime podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan kalau misalkan suka dengan video kali ini, silakan untuk like, share, dan subscribe pastinya untuk support gue terus. Dan kalian gak ketinggalan juga update dari channel ini. Dan pastikan juga follow gue di @rivalsantosa. Gue ada di Twitter, ada di Instagram. Kalian bisa DM kasus yang menarik. Gue tidak bisa balesin semua, tapi yang pasti gue baca kok satu persatu. So, sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya, karena masih banyak kasus yang menarik untuk bisa kita kupas dan kita bahas. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.